Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Kana Pratiwi. Di video kali ini saya ingin menjawab pertanyaan lisan mengenai soal-soal di tugas magang luar kelas hari kedua. Yang A di sini mengenai metode individual system. 1. Apa pengertian individual system? Individual system adalah proses belajar yang dimana berpusat pada anak sebagai subjek belajar. Yang kedua, mengapa pendekatan yang dilakukan harus individual system agar motivator ini mengetahui keadaan setiap anak yang dibimbangkan, yaitu mengenai kemampuan dan juga kemauan si anak gitu. Jadi penting untuk melakukan individual system terlebih dahulu. Yang ketiga, apa tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan pendekatan secara individual system? Tujuannya yaitu agar proses belajar yang dilakukan itu bertahap, karena tidak mungkin bisa bertahap kalau dilakukan secara klasikal sistem gitu. Yang keempat, murid dan guru memiliki peran masing-masing. Sebutkan apa peran guru dan murid. 1. Peran guru yaitu membimbangkan anak. Yang kedua, menumbuhkan minat baca dan belajar pada diri setiap anak yang dibimbangkan. Yang ketiga, menciptakan suasana yang fun learning di dalam kelas, yaitu dengan melakukan small step system dan juga individual system. Terus selanjutnya yaitu selalu berparadigma bimba setiap saat. Terus selanjutnya yaitu mensosialisasikan kata bimba kepada seluruh anggota masyarakat. Dan terakhir yaitu terus menjadi generasi yang senang belajar, memperbaiki diri, dan terus berbuat baik dengan bijaksana. Itu peran guru. Kemudian peran muridnya yaitu 1. Bermain sambil belajar bersama motivator di dalam kelas. Yang kedua yaitu murid itu ikut berperan aktif dalam proses belajar yang tercipta di dalam kelas. Yang kelima, apa perbedaan antara metode individual system dan classical system? Individual system yaitu di sini, kalau individual system ini jangkauannya itu lebih sedikit. Kalau classical system ini secara banyak gitu, kayak misalkan murid ya. Kalau di individual system itu di sini dia dikit, perbandingannya sedikit. Kalau di classical system itu perbandingannya banyak. Itu satu. Terus yang kedua, kalau di individual system itu kurikulumnya itu menyesuaikan. Kalau di classical system kurikulumnya itu sudah ditentukan. Kalau yang ketiga, kalau di individual system materinya ini sesuai kemampuan si anaknya atau menyesuaikan dengan kemampuan anak di individual system. Kalau classical system ini materinya itu sama, seragam gitu. Dan terakhir, kalau di individual system di individual system ini anak ini sebagai subjek belajar, tapi kalau di classical system guru sebagai subjek belajar. Itu perbedaannya. Terus yang keenam, bagaimana cara yang dilakukan motivator agar dapat melakukan pendekatan secara individual system? 1. Motivator harus mengetahui karakter si anak terlebih dahulu. Yang kedua, motivator harus mengetahui kesukaan si anak ini. Ketiga, misalkan kesukaan hobi anaknya suka karakter atau suka bermain apa, itu harus motivator perlu mencari tahu. Ketiga, motivator perlu mencatat tentang kemampuan si anak sudah sampai mana. Setelah itu motivator setelah melakukan itu semua, motivator tidak pernah menyalahkan anak gitu, tidak menyalahkan anak atas kesalahan yang terjadi, tapi mengevaluasi diri, itu sih, tidak menyalahkan anak. Senantiasa memberikan reward dan motivasi kepada anak dalam proses belajar. Dan terakhir yaitu motivator ini harus satu langkah depan anak sih. Kayak misalkan anak lagi moodian atau moodnya ingin berubah, itu motivator lebih
cepat untuk mengambil langkah ke depannya gitu, satu langkah di depan anak gitu sih. Terus yang ketujuh, apa dampak yang akan terjadi bila pendekatan dilakukan secara individual sistem? Tentunya anak ini proses belajarnya ini menikmati, anak ini akan bertahap, anak ini akan senang dalam melakukan proses belajarnya, terus dia semangat, dia antusias, terus tumbuh cepat tumbuh minat belajarnya, anak ini pun bahagia gitu dalam melakukan proses belajar yang dilakukan oleh motivator. Itu kalau misalkan lakukan secara individual sistem. Kalau yang ke-8 sini, apa dampak yang terjadi bila pendekatan dilakukan secara klasikal? Kalau klasikal sistem ini artinya seragam ya, maksudnya banyak relatif banyak bisa kemungkinan ini proses belajar ini nggak bertahap, pasti tidak sesuai dengan kemampuannya. Terus kemudian anak ini juga tidak menikmati proses belajar, dia tidak senang gitu, tidak tercipta suasana belajar yang menyenangkan dalam diri si anak juga, anak nggak nikmati, anak jadi kemungkinan jadi tidak suka belajar, sehingga tumbuh minat baca dan minat belajarnya itu tidak ada nantinya gitu, anak dan berdampak anak ini tidak akan bahagia gitu. Jadi pendekatan secara individual sistem itu penting untuk dilakukan dalam proses belajar mengajar, agar kita ini lebih tahu lagi ke kondisi si anak, kemampuan, kesukaan si anak tersebut, sehingga prosesnya itu nanti akan bertahap, terus anaknya bakal senang, tumbuh minat baca dan minat belajar juga gitu. Yang ke B di sini mengenai metode variation scale. Satu, apa pengertian variation scale? Variation scale adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh setiap motivator dalam memvariasikan antara aspek belajar dan juga kegiatan belajar. Yang kedua, mengapa kegiatan belajar harus divariasikan? Karena pada dasarnya anak itu rentan ya, konsentrasinya pendek. Jadi motivator itu perlu untuk memvariasikan antara kegiatan belajar dan juga aspek belajar agar anak ini tidak merasa bosan ketika sedang melakukan proses belajar gitu. Yang ketiga, apa tujuan yang ingin dicapai dengan memvariasikan kegiatan belajar? Yaitu tadi agar anaknya tidak merasa bosan. Terus yang kedua, agar anaknya ini semangat, anaknya senang dan antusias ketika diberikan modul atau permainan ada di dalam kelas. Lalu proses belajarnya itu anak ini senang gitulah. Yang ketiga, apa tadi udah ya. Yang keempat, sebutkan 3 aspek belajar, yaitu ada aspek afektif, kognitif, dan juga aspek psikomotorik. Yang kelima, kegiatan apa yang termasuk aspek kognitif? Yaitu kegiatan membaca dan juga kegiatan berhitung, itu termasuk aspek kognitif. Dan yang keenam, kegiatan apa yang termasuk aspek afektif? Afektif itu bisa bernyanyi, bernyanyi, berdialog, terus berdongeng, dan juga bercerita. Kalau membaca aspek kognitif. Terus ketujuh, kegiatan apa yang termasuk aspek psikomotorik? Nah, untuk psikomotorik ini ada 2 nih, ada psikomotorik kasar dan psikomotorik halus. Untuk psikomotorik kasar yaitu di sini bisa menangkap, melompat, menari. Terus untuk psikomotorik halusnya yaitu bisa dengan menulis, menarik garis, dan mewarnai dan lain-lain. Terus yang ke-8, bagaimana cara motivator memvariasikan kegiatan belajar dengan aspek belajar? Itu tadi, yaitu dengan cara motivator memvariasikan antara aspek afektif, aspek kognitif, dan juga psikomotorik. Jadi itu bagaimana caranya motivator memvariasikan ketiganya itu agar anak ini dalam proses belajar itu tidak bosan, senang, dan selalu semangat mengerjakan permainan dan modul-modul yang diberikan oleh motivator. Di sini yang C mengenai psikologi pendidikan. Sini 1, apa yang dimaksud dengan law of effect atau hukum akibat? Dari law of effect ini adalah dimana hukum ketika anak ini melakukan atau sesuatu yang menyenangkan gitu, kayak misalkan dia merasakan proses belajar yang menyenangkan, maka anak ini akan ingin
terus mengulang-ulang kegiatan tersebut gitu. Kayak contohnya misalkan anak kayak ini senang ketika mengerjakan modul. Nah, ketika anak ini sudah senang, tentunya anak ini ingin terus mengulang-ulang proses belajar tersebut, kegiatan tersebut gitu. Nah, ini disebut dengan hukum hukum akibat atau the law of effect. Terus yang kedua, apa yang dimaksud dengan the law of exercise, hukum latihan? Nah, the law of exercise ini adalah ketika kegiatan yang sering diulang-ulang itu akan berdampak mampu, dimana di sini antara rangsangan dan reaksi ketika seseorang itu mengulang-ulang itu akan semakin kuat, semakin terlatih. Ketika sudah semakin terlatih, maka akan berdampak mampu dalam diri anak tersebut. Nah, ini kita sebut dengan law of exercise atau hukum latihan yang sering dilakukan. Ini membuat atau berdampak anak ini mampu. Tiga, apa yang dimaksud dengan the law of readiness atau hukum kesiapan? Dalam hukum ini, ketika anak ini sudah mampu, anak ini sudah terlatih, maka anak ini akan semakin terampil dalam melakukan kegiatan tersebut. Ini namanya the law of readiness, hukum kesiapan. Ketika anak ini sudah terampil, sudah mampu tadi, sudah terampil, sudah siap, maka akan tumbuh minat belajar secara menggelora atau kita sebut dengan minat kuadrat, kayak gitu. Oke, terima kasih sudah menonton video saya di hari kedua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.